Eh, Baik, kita bisa mulai ya sore ini, saudara-saudara. Berjumpa kembali dengan saya, Doni Syafardhan. Kita berbicara hari ini tentang case study summary Hilton Hotel Group, yang dia memiliki Hilton Group itu di bidang perhotelan memiliki brand Waldorf, di sini disebutin Conrad, LXR, Canopy, ada macam-macam ya, ada DoubleTree, Embassy Suites, Hilton Garden Inn, Tempo, Hilton Honors, Hilton Grand Vacation. Nah, agenda sore ini kita ada 6 di sini. Jadi background Hilton sendiri, perusahaan itu Hilton Hotel Group, strategic vision-nya dia, business values and culture-nya, financial performance-nya, dan value of the firm. Karena ini kuliah finance, kita akan menyoroti nanti financial performance dan growth-nya ya, dan impact-nya dari bisnis maupun vice versa, dari finance ke pertumbuhan bisnis. Background-nya, saudara mungkin sudah dengar, ini corporate history-nya ini oleh Conrad Hilton, yang dimulai dengan membeli Mobley, sebuah hotel di Cisco, Texas tahun 1919. Lalu beberapa tahun kemudian dia membeli lagi hotel-hotel di Texas, jadi jual beli Texas, di mana bisnisnya makin kuat dan ambisinya makin besar. Nah, Hilton sendiri itu namanya ditetapkan pada tahun 25 setelah dia membeli suatu hotel besar di Texas ya. Dan kemudian berkembang sekarang menjadi salah satu brand yang paling ternama di dunia di bidang perhotelan. Jadi ini background-nya, pertama didirikan 1919, foundernya Conrad Hilton, tahun 46 itu go public ya, dengan portofolio 15 properti di 11 negara bagian. Mula-mula dia sudah IPO. Hotel pertama yang IPO 1964, mendiversifikasi, ada kasino, vacation ownership, jadi untuk kamarnya bisa dimiliki gitu ya. Juga tahun 2000 dia membeli Promus Hotel Corporation yang pada tahun 2000 itu menjadi propertinya 1.700. Tenaga kerjanya di dunia ini ada 100.000. Nah, ini CRM strateginya sayang sekali saya tidak memasukkan yang on queue-nya ya, tapi nanti kita akan bicarakan lain kesempatan. 2006 Hilton announce the opening of hotel yang ke-1000 di Amerika Utara dan hadir di 78 negara di seluruh dunia. 2008 ini ya tentu saja dia mulai Hilton Group ini memperoleh tantangan pada saat dia sudah mencapai 1.000 hotel di Amerika gitu ya, dan juga 1.000 hotel lain di seluruh dunia. Dia tentunya membutuhkan modal yang sangat besar, juga banyak sekali para tenaga ahli, GM-nya, karyawannya yang turnover keluar masuk, itu juga mengganggu operasinya, dan juga kesulitan mencapai standarisasi ke seluruh hotel karena nama brand yang di-franchise-kan itu kan standarnya harus sama di seluruh dunia. Hilton di Bandung sama Hilton di New York, siogianya kan harus sama standar mutunya begitu kan. Kalau kita bikin timelines-nya di sini, inilah Conrad Hilton 1919 sampai 2007. Hilton menyelesaikan merger dengan Blackstone Group, real estate dan corporate private equity fund gitu ya. Di sini juga ada dua hal yang perlu kita cermati, yaitu dibentuknya sebuah Hilton Hotels Corporation yang dibentuk tahun 64 dan menjadi perusahaan hotel pertama yang listed di New York Stock Exchange, dan juga Hotel Hilton Group yang dibangun untuk satu ini dari ininya ya, dari historinya, bagaimana pembelian merger dan akuisisi di bidang hotel itu sangat ini. Jadi Hilton Hotel Corporation dengan Hilton International Corporation dengan Hilton Hotel Corporation itu menjadi dua unrelated corporation karena bentukan ininya ya, franchisingnya secara internasional. Nah, ini juga sejak tahun 82
dibangunlah Conrad Hotel oleh Baron Hilton, anaknya dari Conrad Hilton, yang di mana bapaknya itu yang pertama kali membangun Hilton ini. Dan juga ini tahun 96 barulah dimulai non keluarga yang namanya Stephen F. Bollenbach ini ditunjuk sebagai CEO-nya dari Hilton. Jadi histori yang penting di sini adalah aliansi antara Hilton Hotel Corporation dan Hilton International Corporation 97. Lalu juga mulai mengakuisisi, mengexpanded portfolionya dengan mengakuisisi Promus Hotel Corporation. Lalu tahun 2000-an ke atas ekspansi ke seluruh dunia melalui akuisisi dan franchising untuk Hilton Hotel Corporation. Nah, ini grupnya. Brandnya di sini ada Conrad, Waldorf, Astoria, Hilton, DoubleTree. DoubleTree sekarang baru dibangun juga di Surabaya ya. Hilton Grand Vacation, Homewood Suite, Hilton Garden Inn, Hampton Inn, ya banyak lagi ya, ini di Hilton family-nya nih ya. Jadi ada yang dimiliki oleh perusahaan, atau perusahaan hanya mengelola manajemennya, atau franchising portofolio dari brands yang ada di sini. Nah, portofolionya ini dari ini dia membaginya menjadi luxury, full service, focus service, extended stay suites untuk Homewood Suites, Home to Suites ya, timeshare, Hilton Grand Vacation, dan Defunct Denizen Hotels. Ini semua merek-mereknya. Untuk luxury itu Waldorf, Conrad, full service Hilton, DoubleTree dan Ambassador Suite. Fokus service-nya Hilton Garden Inn, Hampton gitu ya. Lalu di sini ini core bisnisnya sama. Fokus service-nya ini ada luxury, full service, atau fokus service-nya ini ada berbagai macam hotel juga yang untuk middle. Nah, bisnis modelnya di sini pertama dimiliki properti tersebut dimiliki oleh Hotels by Hilton Corporation, atau lease, ada yang disewakan propertinya ke Hilton, ada yang hanya di manage hotel, jadi pemiliknya orang lain, ada hasil joint venture untuk international operations, ada yang timeshare ownership untuk dibagi waktu, dan franchise hotel. Fokus pada usaha Hilton itu adalah franchising. Kebanyakan properti Hilton itu di franchise ke operator yang independen, operator perusahaan independen. Seperti Hampton Inn brand ini 100% franchise gitu. The practice of franchising is popular within the hospital industry kan. Dan kebanyakan dari yang bermerek Hilton mengatakan ini di airport property juga ada di lingkungan bandara ya. Dan largest resorts however are corporate managed, hanya di manage saja oleh manajemennya Hilton. Di sini jadi dibagi franchise portfolionya biasa di dalam perhotelan, saudara-saudara, komersial, convention hotels, resort hotel, airport hotels, atau Hilton Suites. Strategic vision sekarang kita akan bicara bagaimana Hilton membangun strateginya. Visinya to fill the earth with the light and warmth of hospitality. Mengisi bumi dengan penerangan dan kehangatan dari hospitality, itu kan? Nah, dari industri hospitality. Misinya to be the preeminent global hospitality company, the first choice of guests, team members, and others alike. Gitu. Values-nya Hilton dapat disingkat dari hospitality, yang sangat passionate untuk delivering exceptional guest experience. Integrity, L-nya leadership, T-nya teamwork, O-nya ownership, N-nya now operate with a sense of urgency and discipline. Biasa ini values yang ditanamkan di para karyawan Hilton. Jadi dia benar-benar memiliki strategi untuk multi-branded positioning dengan yang tadi sudah disebutkan, ada luxury, full service, focus service, dengan service-service itu untuk macam-macam di perhotelan kan, ada
hospitality-nya, business center-nya, airport shuttle bus-nya, macam-macam restorannya, rental management, bahkan sampai pet friendly-nya, car rental-nya gitu kan. Nah, kita bisa melihat sumber yang untuk case study summary ini paling baik adalah dari annual report-nya Hilton sendiri. Itu bisa di-download dari webnya perusahaan ya. Jadi karena dia baru 2019 tahun lalu itu memperingati 100 tahun of hospitality dari Hilton Hotel ya. 2019 our most dynamic year yet ya. Karena termasuk dalam 100 best perusahaan untuk bekerja, great place to work for all gitu katanya ya. Nah, ini visionnya memang luar biasa ininya ya. Untuk ada Hilton Honors juga sebenarnya perlu di browse, yaitu untuk untuk program loyalty customer, macam-macam. Ada Hilton Effect Foundation, growth-nya itu ini yang gambar putih di sini ada pipeline yang masih dibangun itu dari 8.863 properti ini di hotel ya, 8.000 ini. Banyak creating a better world for travel. Nah, CEO yang sekarang namanya Christopher J. Nassetta, President and Chief Executive Officer. Di sini di annual report itu juga ada penjelasan mengenai We Are Hilton, We Are Hospitality. Our vision to fill the earth with the light and warmth of hospitality by delivering exceptional experiences every hotel, every guest, every time. Misinya to be the most hospitable company in the world by creating heartfelt experiences for guests, meaningful opportunities for team members, high value for honest and positive impact in our communities. Ini our values-nya tadi singkatan daripada Hilton. Hospitality, integrity, leadership, teamwork, ownership now. Nah, di sini juga bisa kita lihat bahwa ada 4 sebenarnya, innovation, value, gitu ya. Terus nanti ada lagi di sini juga nanti ada the brand-nya. Tetapi kita bicara dulu tentang first, biasa innovation, guest-centric innovation is in our DNA. And constant connection to our guests keep us looking forward. Jadi innovation yang berpusat pada tamu hotel merupakan DNA-nya, pengalaman dia dari sejak berdirinya Hilton ya. Selalu melakukan hubungan yang terus-menerus dengan pelanggannya, tamu hotelnya untuk selalu melihat ke depan gitu katanya kan. Jadi first air conditioner, AC, selalu ada AC. Itu Hilton dari awal belum punya AC, belum ditemukannya AC tahun 1925 sampai adanya AC, dia langsung ada, selalu di lobinya ada air condition, televisi, ada selalu di tiap airport harus ada Hilton, ada roomnya connected gitu kan, dan harus mengikuti perkembangan zaman, jadi first digital key ya. Nah, ini juga kalau kita lihat 1 billion plus saved through light stay corporate responsibility management system. Dia net unit growth-nya selalu 6,6%. Selalu pertumbuhan hotel pembangunannya 886 juta dolar net income-nya. Berarti sekitar berapa? 15 triliunan ya net income. Sedangkan value-nya di sini a resilient business model that delivers industry leading premium. Selalu dalam membangun dia kuat bisnis modelnya untuk menyediakan premium, karena dia memiliki keuntungan laba sebelum bunga dan pajak tuh dan depresiasi itu EBITDA itu 2,3 miliar dolar. 2,3 miliar dolar. Kita berapa tuh? 30 triliunan ya. Miliar, triliun. Ya, sekitar 35 triliun EBITDA-nya per tahun. Industry leading 14% global revenue per available room premium. Ada 387.000 lebih rooms yang sedang dibangun in pipeline. Ini juga top line driven 90%,
EBITDA from fees udah adjusted ya, capital efficient growth, meaningful fee growth 11% dari manajemen franchise fee secara pertumbuhan rata-rata tahunan CAGR-nya. Jadi dari 914 juta dolar tahun 2009, 10 tahun kemudian menjadi 2.272 juta, jadi 2,3 miliar dolar dari pendapatan yang termasuk manajemen and franchise fee-nya. Nih, our global footprint-nya di sini ada secara total ya di propertinya di seluruh dunia ini ada 6.110. Jumlah kamarnya ada 971.000 kamar, 387.000 yang sedang dibangun, masih sedang dibangun. Di Eropa di Amerika yang terbesar ya 5.200 di Eropa, 550 di Asia Pasifik 352 kan. Ini arsitekturnya ini Chief Financial Officer. Ini as we reflect on our 100th year, we are proud of what we have accomplished and how we continue to position Hilton to drive long-term value for years to come. Langsung naik terus ya. Jadi di sini juga ada growth highlights-nya tuh. Propertinya ada 6.110, room-nya di 387.000, room yang sudah disetujuin untuk 116 yang baru dibangun nih, sedang dibangun 387.000, yang sudah selesai itu 116.000. Brand yang paling utamanya nih for brand achieve milestone opening ke 100 nih macam-macam ya, ada Homewood Suites, Hampton, Home2 Suites gitu. Nah, sekarang business values and culture. Kalau untuk yang luxury, Waldorf Astoria, Conrad, dan ini untuk full service hotel, Hilton Hotels and Resort, ini juga ada di lebih dari 540 hotel di 78 negara. DoubleTree juga udah di Indonesia juga ada. Dia sekarang ini lebih di 220 lokasi dengan 55 rooms ya worldwide. Embassy Suites juga 200 Embassy Suites hotel in the United States ada. Ini kalau fokus service ini ada Hilton Garden Inn. Ini menjadi upscale mid price ya, menengah ke atas. Hampton ini juga kalau ini budgetnya ya untuk leisure travelers-nya. Ini udah terdapat sejumlah 1.800 hotel Hampton Inn ya. Ada di Amerika kebanyakan, cuman ada juga sih di Kanada, Costa Rica, Ecuador, United Kingdom, Meksiko. Ini Homewood Suite. Ini residential style hotel. Nih, dia sudah ada 310 hotel dan 75 lagi dalam pembangunan. Lalu ada Home2 Suites by Hilton. Nih untuk ini mid-tier-nya ya, untuk kelas menengah bawah lah ya. Nah ini value-nya ini 54 Great Place to Work Awards in 2019. Jadi ditunjuk sebagai Great Place to Work for Women, untuk wanita ya, for women in 6 countries. Gitu. Opportunity building a great place to work for all. Nih, jadi memang nih values-nya dibangun sekali. When it's time to take the next step in your career, we want to help. At Hilton, we believe hospitality isn't just a job, it's a journey of self-discovery, growth, community, and cultures. We've created a culture of excellence, innovation, and hospitality. We know the team member experience is just as important as the guest experience. Team member engagement and long-term career growth are critical to our success. Every day, we update our career website with new opportunities,
We typically have more than 4,000 open positions for you to explore. Not ready to apply? That's why we created the Talent Network. It's how we stay connected to high-quality candidates who aren't ready to apply just yet. When a Hilton opportunity springs up, we use the Talent Network to find and notify just the right candidates. Wherever you are on your journey, we want to help you reach your dream. Apply for a new opportunity or join the Talent Network, and let's stay in touch. We are Hilton. We are hospitality. Jadi memang nih values-nya dibangun sekali. Juga impact bringing the Hilton effects into communities around the world. Procurement-nya itu dia melalui lebih dari 3.500 supplier. Juga untuk participating in soap recycling program. Nah, ini portfolionya tadi sudah kita sebutkan, dan ini orang-orangnya. Christopher Nassetta, ini adalah CEO-nya. Ini ada Christine Campbell, General Counsel. Ini Ian Carter, Presiden Global Development, Katie Fallon, dan seterusnya ya. Ini Chief Financial Officer-nya Kevin Jacobs. Ini Direktur SDM-nya Matthew Schuler. Chris Silcock nih Chief Commercial Officer. Oke. Nah ini kira-kira, nah ini OnQ Hotel ini adalah pendekatan untuk teknologinya. Dia dari awal mulai dari tahun 1900-an sampai dengan 2000-an ke atas itu Hilton mengembangkan sekarang sudah mengembangkan big data. Sayangnya saya karena keterbatasan untuk case ini tidak saya ungkapkan mengenai teknologi digitalnya dia ya. OnQ trademark is the Hilton family of hotels proprietary technology platform that integrates multiple capabilities onto one system to support hotel reservation and sales, guest service, operation, and business intelligence gathering activities. Jadi satu semua. Dari end-to-end service dengan teknologi digital ya, OnQ. Nah, sekarang kita lihat financial performance-nya. Ini flexible capital structure-nya, dia punya utang 7,1 billion. Net leverage-nya itu 5,8%. Nah, ini 70 weighted average terms 5,8 dalam 5,5 tahun. Jadi kalau di breakdown schedule amortisasi dan maturities-nya itu untuk diinikan secara bisa kita lihat dari rekonsiliasi ini dalam jutaan ya. Jadi net income-nya Hilton itu dunia dia memang ya tahun 2020 turun tentunya karena ada pandemi ya. Dari ini net income-nya turun, sedangkan bayar bunganya tetap. EBITDA-nya tetapi walaupun bagaimana tetap tinggi juga 453 juta ya. Tapi turunnya luar biasa memang karena industri perhotelan ini kan. Nah, ini setelah di-adjust EBITDA-nya itu masih di angka billion juga. 1,2 billion 1.224. Nah, ini revenue-nya. Kalau revenue ini kita bagi, nah ini cara melihatnya laporan keuangan dalam case ini. Revenue-nya itu kita bagi untuk franchise and licensing fees terbesar dia. Emang turun hampir setengahnya sih dari 443 jadi 241 ya, pandemi. Tiga bulan yang berakhir di bulan September. Ini quarter, third quarter ya. Jadi triwulan ketiga. Nah, kalau dalam 9 bulan itu tahun 2020 itu 712 juta dari franchise. Ini kan tadi angkanya seperti ini. Kalau angkanya sampai September itu satu ini. Kalau 3 bulanannya 385 gitu. Ini 1216 gitu. Ini expense-nya tetap berarti dia benar-benar
mempertahankan karyawannya. Sedangkan memang operating on sales of asset net nggak ada, cuman operating income-nya masih dia positif lah 11 juta loh ini. Nah ini biasa cash dividennya tidak dibagi memang, cuman semuanya memang untuk mempertahankan kondisi pandemik sekarang ini kan gitu. Nah kita bisa lihat value of the firm-nya Hilton. Jadi posisi Hilton itu sebenarnya 4 di dunia ya, setelah Intercontinental, Marriott yang ketiga, yang kedua itu masih ketiga Accor ya, kelima Accor, ketiga masih Marriott, yang kedua Hyatt masih ya gitu ya. Industry leading portfolio brands dunia dengan 6.300 properti dengan hampir 1 juta kamar di 118 negara dan wilayah teritori. Hilton merupakan salah satu yang terbesar di dunia dan paling terdiversifikasi. Industry leading, clearly defined global brands drive a 15% global revenue per RevPAR ya, premium. Ada luxury, full service, all suites, focus service, timeshare gitu kira-kira. Nah, ini leading portfolio brands-nya juga Hilton Honors loyalty programs enable a better, more personalized hotel stay, driving incremental value to the system. Hilton Honors itu merupakan sebuah program loyalitas pelanggan. Ini meningkatkan sejak dibangunnya Hilton Honors itu sistemnya di 2012 dari 36 juta dolar menjadi dari 36 juta members menjadi 110 juta members pemegang kartu membersnya, sehingga meningkatkan jumlah okupansinya 60% lebih ya. Ini inovatif. Juga manajemen Hilton menyatakan bahwa mereka committed untuk sustainable travel and tourism. Goals-nya untuk sampai dengan 2030 mereka berfokus pada environmental impact, energi, karbon, water, waste gitu ya. Juga responsible sourcing. Jadi untuk sustainability development in tourism ya. Social impact-nya juga gitu kan. Leading the way to positively change the world gitu. A simplified fee-based business. Jadi dari fee aja, franchising dan sebagainya. Top line drives-nya itu 90% merupakan pendapatan. Adjusted EBITDA dari fee gitu. Itu selalu tumbuh ya. Mayoritas franchise fee 75% dari total fee franchise driven. Ini fee growth-nya tuh tinggi sekali dari 814 million ke 2.272 million. Capital efficiency growth-nya 7%. Hilton juga dinyatakan sebagai high quality pipeline generating substantial returns on minimal capital investment. Dia sangat diversified ya, pipeline leading brands-nya. Pertumbuhannya tinggi sehingga development market share 3 kali lebih besar daripada yang lain-lain dibandingkan Intercontinental, Marriott, Hilton itu 3,6 kali pertumbuhan market share-nya. Ini juga pengembangannya juga development focus on balanced global growth. Brand portfolio drives high quality, high return, industry leading organic growth enabled by demand pattern around the world. Nah, ini sehingga dia memperoleh nilai perusahaannya itu dari hit value proposition.
Hilton scale, global presence, and leading brands at multiple price point drive a network effect, delivering industry leading performance. Ini cycle-nya. Award-winning brands, dia selalu dapatkan itu ya. A high quality pipeline generating substantial returns on minimal capital investment. Jadi global system room growth dari 2007 sampai sekarang itu Hilton yang tertinggi di antara Hyatt, Marriott gitu ya, Accor, Wyndham, Choice gitu kan. Hilton net unit growth dari ini 1000-an kamar, dia sangat progresif, 17% tumbuhnya. Kira-kira itulah tentang serba-serbi tentang Hilton. Kita bisa lihat case-nya jadi apa di sini, bahwa pertumbuhan dia tetap tinggi di masa pandemik sekalipun. Intinya di dalam case-case seperti ini, bahwa kita ingin meningkatkan value of the firm melalui corporate asset, walaupun dia pakai asset light, artinya dia pakai sistem franchising dengan planning yang mantap, workforce values culture-nya dapat, organization leadership-nya dapat, learning and growth-nya dapat, governance control dapat untuk melayani kapabilitas available market, potential market, penetrated market, target market, sales and profit, growth and market share. Jadi value of the firm ini memperoleh market share dan juga memperoleh customer value, kompetitifnya, dan sehingga ia menjadi suatu jaringan shared value begitu. Satu persatu ini diinikan. Jadi kalau kita mau lihat case study, ini lihatlah dari 4 hal ini yang ada di sini. 4 hal. Jadi kita lihat kapasitas, kapabilitas, kompetitif, dan kompetensi perusahaan. Jadi kalau kita lihat dari corporate asset itu untuk melayani available market. Sehingga kita tujuannya adalah memperoleh purchasing power. Sehingga perusahaan itu memperoleh informasi dari market maupun customer-nya. Ini customer-nya. Corporate planning melayani potential market. Values perusahaan itu dan culture-nya untuk yang market yang dipenetrasi kemana. Dan organization leadership-nya itu untuk melayani target market. Learning and growth-nya itu diperoleh dari sales and profit, dan governance and control-nya itu mengendalikan growth dari market ini. Sehingga value of the firm memperoleh market share, seperti itu, dan seterusnya sama. Kalau kita growth, kita memperoleh customer trust, itu competitiveness kita, gitu, sebuah perusahaan apapun, termasuk di sini Hilton. Jadi seperti tadi ketujuh ini jadi hasil daripada pertumbuhan perusahaan berputar searah jarum jam dengan timelines-nya itu adalah hasil dari aset yang direncanakan, dikelola oleh para karyawannya, diarahkan oleh kepemimpinan dan organisasinya, dan dia melakukan learning and growth yang terus-menerus, dan juga memiliki governance, good corporate governance, dan juga pengendaliannya tinggi. Ada 2 hal yang menjadi key success factor, mungkin saudara bisa lihat nanti di websitenya, di berbagai resource referensi tentang Hilton, yaitu mereka sangat kuat Hilton ini di dalam digital platformnya di bidang perhotelan dan juga di customer loyalty program. Jadi yang namanya CRM yang biasa kita sebut dengan customer relationship management di Hilton menjadi sebuah keharusan dengan program tersendiri dan bahasa tersendiri ini di Hilton, dan dia berkembang terus. Kira-kira itulah yang bisa saya sampaikan dari tentang grup Hilton ini, saudara-saudara. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara ya. Kira-kira seperti itu kuliah kita sore ini. Ada komentar? Silakan, recordingnya saya copot deh, takut saudara nggak mau komen nanti.